Halo Visioners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Fase quarter life crisis itu biasanya banyak dialami oleh mereka yang memasuki usia 25 tahun, 29 tahun, atau 30 tahun awal. Fase ini biasanya memberikan dua hasil yang menonjol antara memotivasi untuk lebih mengembangkan diri menjadi lebih baik atau menghancurkan kepercayaan diri hingga menyebabkan stres berkepanjangan. Masing-masing hasil tersebut biasanya banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan pola pikir dari mereka yang mengalaminya. Karena kedua faktor tersebut adalah hal yang paling mendominasi kondisi psikologis dalam menghadapi fase ini. Untuk itu, dukungan baik dari keluarga, teman terdekat, hingga rekan kerja sangatlah penting dalam membantu seseorang yang tengah mengalami fase ini untuk bisa melaluinya dengan baik, tanpa tekanan dan berujung ke hasil yang lebih baik. Jadi, apa sih sebenarnya fase quarter life crisis itu? Apakah fase ini memiliki gejala hingga solusi yang tepat untuk mengatasinya? Berikut penjelasan lengkap tentang fase quarter life crisis, gejala, serta tips menghadapinya. Fase quarter life crisis itu gejala psikologis yang normal terjadi di usia 20-30 tahunan. Pengertian fase quarter life dalam psikologi adalah momen ketika seseorang mulai mengalami kecemasan satu arah terhadap kualitas dan tujuan hidupnya selama ini. Fase ini juga menyebabkan seseorang terus bertanya kepada dirinya tentang seberapa besar pencapaiannya selama ini, tapi lebih ke arah yang negatif atau pesimistik yang berlebihan. Apakah fase quarter life crisis itu nyata dan benar-benar ada orang yang mengalaminya? Tentu saja, fase ini adalah nyata dan benar-benar dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang sudah memasuki usia 25 tahun ke atas. Fase ini tidak hanya membuat mereka yang mengalaminya banyak memikirkan tentang karir, keluarga, hubungan, keuangan, tujuan hidup, tapi juga masa depannya dalam beberapa tahun hingga beberapa puluh tahun berikutnya. Jadi, gejala psikologis quarter life crisis adalah proses yang alami dan benar-benar normal. Visioners, apa sih proses yang dirasakan ketika mengalami fase quarter life crisis? Menurut beberapa studi baik dalam bidang psikologi hingga karir, lamanya seseorang merasakan atau mengalami ini bisa mencapai 11 bulan sampai 1 tahun. Dan selama mengalami fase ini, ada beberapa gejala yang harus dirasakan oleh mereka yang masih melaluinya. Beberapa gejala ini bisa dikatakan sebagai proses yang cukup menyakitkan secara mental dan cukup berat untuk mereka yang sedang mengalami fase ini dalam melewati hari-harinya. Apa saja sih gejala tersebut? Yang pertama, kepercayaan diri menurun. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa fase quarter life crisis itu bisa menimbulkan sikap pesimistik dan bisa menimbulkan sikap pesimistik yang berlebihan kepada diri sendiri. Karena itu, perlahan rasa kepercayaan diri pun menurun. Selanjutnya, suka membandingkan diri dengan orang lain. Terlalu banyak memberikan pertanyaan kepada diri sendiri membuat kamu akhirnya berujung membandingkan apa yang sudah kita capai dan miliki dengan orang lain. Biasanya perasaan ini timbul karena diri sendiri yang terlalu banyak mengecek kehidupan orang lain, seperti teman sendiri atau teman saat sekolah menengah atas dan kuliah lewat sosial media. Kebiasaan ini membuat diri sendiri menjadi iri dengan mereka yang memiliki usia yang sama dan telah menikah, atau sudah punya bisnis sendiri, atau sudah memiliki aset sendiri seperti mobil atau rumah. Itu memberikan rasa malu kepada diri sendiri yang belum mencapai salah satu di atas, walaupun sudah mengetahui betul bahwa ukuran kesuksesan masing-masing orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga, lebih suka sendirian atau mengisolasi diri. Nah, karena rasa kepercayaan diri yang menurun akibat perilaku pesimistik yang berlebihan kepada diri sendiri, serta suka membandingkan diri dengan orang lain, itu membuat diri sendiri secara perlahan tidak nyaman jika berkumpul dengan orang lain, baik teman atau rekan kerja, apalagi dengan mereka yang merasa telah mencapai beberapa hal yang menurut kamu seharusnya sudah bisa kita capai juga pada usia saat ini. Karena itu, rasa iri dan malu karena belum memiliki hal tersebut membuat kamu menjadi lebih suka sendirian hingga menjadi kesepian dan mengalami stres. Selanjutnya, daya tahan tubuh yang menurun karena stres berkepanjangan. Visioner, stres itu sumber dari berbagai penyakit. Pada fase ini, stres bisa datang karena berbagai gejala di atas, dan juga rasa tidak puas yang berlebihan terhadap diri sendiri yang membuat orang menjadi tidak menyukai apa yang dikerjakan sebaik apapun hasilnya di mata orang lain, sehingga menjadi suka menyalahkan diri sendiri terhadap berbagai hal, bahkan hal kecil sekalipun secara berlebihan pula. Dengan berbagai gejala negatif yang harus dilewati selama seseorang mengalami fase ini, tentu saja sangatlah wajar jika stres pun menghampiri, terutama bagi mereka yang kurang dukungan dari orang
sekitarnya. Hati-hati stres berkepanjangan dan berujung depresi loh. Lalu, gimana sih cara mengatasi fase quarter life crisis secara positif? Bagi yang bingung, gejala fase quarter life crisis ini tidak selalu dirasakan setiap hari atau setiap saat. Biasanya gejala ini paling dirasakan saat sendirian, ketika menghabiskan waktu luang, ketika membuka handphone menjelang waktu tidur, atau ketika sedang mengobrol dengan beberapa teman yang sudah menikah atau sudah mencapai kesuksesan atau pencapaian tertentu yang sudah kamu inginkan. Nah, untuk yang merasakan beberapa gejala di atas, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan agar bisa melalui fase ini dengan cara yang lebih positif dan terhindar dari stres yang berkepanjangan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenali diri terlebih dahulu. Jadi, kamu harus mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh diri sendiri, apa kelebihan serta kekurangan kamu. Dengan mengetahui informasi tersebut akan membantu kamu untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk menjalani kehidupan. Jadi, kamu bisa mulai menemukan jati diri melalui berbagai macam buku yang memberikan motivasi untuk menjadi diri sendiri. Jika kamu tidak mengetahui seluk-beluk diri sendiri, mungkin kamu akan menemui banyak kesulitan ketika memetakan apa yang harus dilakukan. Tidak memahami diri sendiri juga bisa memberikan kesulitan dalam mengatasi quarter life crisis. Agar hal tersebut bisa diatasi dengan mudah, cobalah untuk mendefinisikan dirimu secara utuh dan memberikan gambaran umum tentang diri kamu sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Cara mengatasi quarter life crisis selanjutnya dengan berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Saat ini sosial media sangat mudah untuk diakses, justru hal tersebut membuat mental kamu bisa tertekan nih. Ketika kamu melihat unggahan teman di sosial media dan sedang berlibur ke negara impian, ketika kamu melihat karir teman kerja yang lebih lancar, biasanya akan muncul rasa minder. Kamu mungkin merasa bahwa kehidupan orang lain selalu lebih mudah dibandingkan dengan dirimu sendiri. Sebenarnya hal tersebut sangat manusiawi. Namun, bila dilakukan secara terus-menerus, tentu efeknya membuat kamu akan sulit bersyukur dan menjadi seseorang yang terlalu sering untuk mengeluh. Lebih baik membandingkan diri sendiri dengan orang lain agar kamu lebih tenang tanpa adanya beban. Untuk itu, lebih baik jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain agar kamu lebih tenang tanpa ada beban. Selanjutnya, yang ketiga, menganggap bahwa fase tersebut itu normal. Efficieners dengan menganggap bahwa fase quarter life crisis merupakan sesuatu yang normal bagi semua orang, jadi kamu bisa menganggap bahwa fase ini merupakan salah satu perjalanan kehidupan yang akan dialami oleh setiap orang. Jika kamu merasakan takut terhadap rasa tersebut, justru bisa menyebabkan semakin terjebak di dalamnya dan tidak bisa menentukan langkah untuk melanjutkan hidup dan bersemangat menjalani kehidupan. Selanjutnya, yang keempat, hindari berdiam diri. Sedang berada di fase quarter life crisis, tetapi kamu membutuhkan waktu untuk berdiam diri. Sebenarnya hal tersebut salah atau tidak perlu dilakukan. Jadi ketika kamu sedang mengalami fase tersebut, sebaiknya melakukan berbagai macam kegiatan yang positif untuk mengembangkan kemampuan kamu dan membuat diri kamu jadi lebih baik. Dengan berdiam diri tidak akan mengubah apapun. Maka dari itu, ikuti berbagai macam kegiatan yang bisa menggantikan pikiran-pikiran negatif, dan kamu harus meraih mimpi atau keinginan dengan tekad yang bulat. Tidak perlu merasa takut gagal, karena kegagalan tersebut juga termasuk bagian dari proses untuk menuju keberhasilan. Cobalah temukan motivasi dalam diri dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan membaca buku yang memberikan motivasi sukses untuk mengatasi quarter life crisis. Selanjutnya, yang kelima, kembangkan kemampuan diri. Efficieners mengembangkan kemampuan diri dinilai ampuh untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kamu bisa memulainya dengan belajar hal-hal baru atau mendalami skill yang telah dimiliki sebelumnya. Selain energi yang tercurahkan jadi lebih bermanfaat, cara menghadapi quarter life crisis ini juga mampu menyibukkan pikiranmu. Dengan cara ini, pikiran dan jiwa kita jadi lebih positif kan? Tips selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah berbagi dengan orang terdekat. Dalam pasal tersebut, ada berbagai macam masalah baru yang mungkin muncul tiba-tiba. Masalah yang sedang kamu hadapi mungkin akan membuat kamu merasa takut dan kecewa, hingga kemudian menyalahkan diri sendiri dan keadaan yang membawa kamu pada titik terendah saat ini. Namun, jangan memendam rasa sakit tersebut sendirian ya. Cobalah untuk berbagi dengan orang yang kamu percaya. Yakinlah bahwa dengan berbagi rasa sakit tersebut, kamu bisa lebih tenang dan tidak merasa sendirian. Ada banyak orang yang peduli dengan kamu untuk membantu melewati fase-fase yang sulit tersebut. Kemudian yang ketujuh, buatlah rencana hidup. Jika kamu memiliki waktu luang, tidak ada salahnya untuk memikirkan tentang rencana hidup pada beberapa tahun mendatang. Akan banyak manfaat yang bisa kamu rasakan ketika merencanakan hidup lebih matang. Jika sudah merencanakan kehidupan
depan, maka lebih disiplin dan mengenal diri sendiri agar kamu lebih fokus pada tujuan tersebut. Jangan takut, kamu tidak sendirian. Fase quarter life crisis adalah hal yang benar-benar alami. Karena itu, jika kamu merasa beberapa gejala dari fase kamu, tidak perlu khawatir apakah itu penyakit mental atau depresi. Fase ini terjadi juga karena dipengaruhi oleh perubahan pola pikir, hormon, atau lingkungan. Jadi, jika kamu sedang mengalami fase ini, cara paling baik untuk mengatasinya adalah membicarakannya dengan orang lain terlebih dahulu. Biarkan mereka peduli dengan kamu untuk memberikan saran dan menunjukkan dukungannya kepadamu. Jangan pernah berpikir untuk menghadapinya sendirian ya. Menyimpan masalah sendirian terlalu lama dan mengisolasi diri adalah cara yang sangat tidak sehat untuk di kondisi mental dan kejiwaan kamu. Jadi, jangan pernah malu dan ragu untuk berbagi masalah kamu ke orang lain yang sudah kamu percaya dan dekat dengan kamu. Gimana nih Efficiener? Video kali ini sangat menarik bukan? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.